Bab 536, Pertempuran Besar. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Fang Yuan mengamati ekspresi Chang Biao dan yang lainnya sepenuhnya. Fang Yuan tahu tentang masalah Raja Serigala Chang San Yin sebagian besar dari biografinya, dia tidak tahu penyebab sebenarnya di balik situasi Raja Serigala. Tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan repot-repot membalas dendam atas kematian Raja Serigala. Dia adalah Fang Yuan, yang disebut Chang San Yin hanyalah topeng. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi satu-satunya tetua tertinggi suku Chang. Fang Yuan berbicara, memecah kesunyian. Tubuh Chang Biao menggigil, dia membuka matanya dan dengan cepat membungkuk. Chang Biao memberi hormat kepada tuan tetua tertinggi. Fang Yuan mengangguk, kita perlu menyelidiki masalah dari masa lalu secara menyeluruh. Namun, sekarang bukan saatnya. Kita harus menunggu hingga kontes Istana Kekaisaran berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi satu-satunya tetua tertinggi suku Chang. Chang Jiyu, kau akan menjadi pemimpin suku. Chang Biao akan menjadi tetua nomor 1. Ni Suetong, hubungan kita sudah berakhir, teruslah menjadi istri Chang Biao. Karena tradisi Dewa Matahari Raksasa, di dataran utara, wanita memiliki status rendah, mereka sering dijual sebagai komoditas dalam transaksi. Bahkan, kadang-kadang, ketika seorang tamu terhormat datang berkunjung, tuan akan mengirim istrinya sendiri ke tamu terhormat itu untuk tidur dengannya. Chang Jiyu tertegun di tempat, dia membeku sepenuhnya. Ni Suetong tidak berbicara. Chang Biao mengendalikan keterkejutan di hatinya, dia membungkuk sekali lagi, bawahan ini mengerti. Pergi, Fang Yuan melambaikan tangannya, mengusir mereka. Dia harus memanfaatkan waktunya dengan baik untuk terus berkultivasi. Ketiganya berjalan keluar dari rumah kadal besar Gu dalam keadaan linglung, hingga angin malam yang dingin bertiup dan membangunkan mereka. Aku, selamat begitu saja. Chang Biao merasakan kegembiraan dan kebahagiaan yang tak berujung. Tetapi masalah saat itu diselesaikan dengan sempurna. Meskipun ada beberapa jejak di sana-sini, setelah bertahun-tahun, buktinya sudah lama hilang. Saat itu, aku sengaja mendekati Chang San Yin, dan menjadi sahabat karibnya. Sekarang setelah Chang San Yin mengalami perubahan yang begitu besar, ditambah lagi sudah bertahun-tahun berlalu, wajar saja jika hubungan kami menjadi hambar. Chang Biao berpikir cepat dalam benaknya. Situasi saat ini jauh lebih baik dari yang diharapkannya. Meskipun aku diturunkan dari ketua suku menjadi tetua, sebagian besar wewenangku masih utuh. Chang San Yin masih mempercayaiku karena dia mengizinkanku menjadi tetua nomor 1. Mengenai pengangkatan Chang Jiyu sebagai ketua suku yang baru, itu menunjukkan bahwa dia masih sangat peduli dengan darah dan dagingnya sendiri. Asal dia peduli dengan hubungan dan persahabatan lamanya, segalanya akan mudah diselesaikan, pikir Chang Biao dan menjadi lebih bersemangat. Dia sedang bermimpi di dalam dunianya sendiri, dan tidak menyadari ekspresi rumit istrinya Ni Suetong. Chang San Yin yang tua sangat tergila-gila dengan kecantikannya, tetapi sebelumnya, Chang San Yin tidak meliriknya sedikitpun. Dalam perjalanan ke sini, dia sangat khawatir tentang Chang San Yin yang memaksanya untuk menikahinya lagi. Dengan begitu, dia akan terpisah dari kekasihnya Chang Biao, itu terlalu menyakitkan. Tetapi sekarang, situasinya jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Chang San Yin tidak hanya tidak melanjutkan masalah saat itu, dia bahkan mengizinkannya untuk tetap menjadi istri Chang Biao. Inilah hasil yang diimpikan Ni Suetong sebelumnya. Dia seharusnya bahagia, tetapi untuk beberapa alasan, sementara dia masih merasakan sedikit gentar. Dari sebelumnya, ada juga rasa kehilangan dalam dirinya, yang tidak ingin dia akui. Adapun Chang Jiyu, dia sangat gembira, bingung, dan curiga. Akhirnya aku bertemu ayah, dia hanya beberapa langkah di depanku. Dia jauh lebih berwibawa dari yang aku bayangkan. Ayah tidak memanggilku putranya, tetapi malah memanggilku dengan namaku. Apakah dia tidak tahu bahwa aku adalah darah dagingnya? Tetapi ayah, mengapa dia membiarkanku menjadi pemimpin suku Chang? Aku masih sangat muda dan hanya memiliki kultivasi tingkat 3, bisakah aku melakukannya? Aku mengerti, ini pasti ujian dari ayah. Dia sedang mengujiku, putra yang belum pernah dia temui sebelumnya. Jika aku dapat mengelola suku dengan baik dan mencapai hasil yang luar biasa, apakah dia akan merasa senang dan bangga, akankah dia mengakuiku sebagai putranya? Berpikir demikian, Chang Jiyu merasa sangat gembira. Dia memutuskan,
dia akan mengerahkan semua upayanya dan tampil baik dalam pertarungan mendatang untuk Istana Kekaisaran. Fang Yuan tidak akan menyangka bahwa pengaturannya yang sederhana akan membawa perubahan emosional yang begitu besar pada Chang Biao dan kawanannya. Tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Dalam 500 tahun kehidupan masa lalunya, Chang Sanyin membantu Ma Hongyun untuk naik ke posisi penguasa Istana Kekaisaran, dia juga memiliki kendali penuh atas suku Chang. Berbeda dengan bumi, ketika kekuatan dapat terakumulasi dalam diri seseorang, semakin kuat seseorang, semakin besar otoritasnya. Pada titik ini, Fang Yuan bukan lagi Gu Master tingkat rendah di Gunung Qingmao, ditekan dan dilemahkan oleh sistem. Saat ini, ia memiliki wewenang untuk memanipulasi dan mengubah sistem kekuasaan suatu suku. Dapat dikatakan, ia berada di puncak alam fana. Ia tahu dalam hatinya, semua ini karena kekuatan besar yang dimilikinya. Saat ini, aperture pertamaku telah beradaptasi, aku dapat menggunakan esensi purba tahap puncak peringkat 5. Aperture keduaku juga telah mencapai tahap tengah peringkat 5. Dua apertureku memiliki 90% bakat tingkat A, untuk menggunakan dua set cacing buku sekarang, aku memiliki esensi purba yang cukup. Namun, cacinggu jalur perbudakan dan kekuatan tidak terlalu kuat. Dalam hal jalur kekuatan, setelah mendapatkan Gu efek amplifikasi peringkat 5, daya ledakku sudah cukup tinggi, kecuali bahwa tubuhku tidak mampu menahan peningkatan kekuatan. Sebelumnya, ketika bertarung melawan Liu Wenwu dan jurus pembunuh kombinasi saudaranya, 3 kepala 6 lengan, Fang Yuan pasti bisa melawan mereka menggunakan kultivasi jalur kekuatannya. Namun, Fang Yuan tahu dengan jelas bahwa saat ia melepaskan kekuatan 500 Jun, terlepas dari bagaimana lawannya akan berakhir, tubuhnya sendiri pasti akan hancur terlebih dahulu. Tulangku adalah tulang ketidakkekalan, kulitku adalah kulit serigala giok kura-kura. Untuk mempertahankan kekuatan 500 Jun, ini tidak cukup. Namun, jika aku memodifikasi otot dan tendonku untuk mengakomodasi jalur kekuatan, mereka tidak akan cocok dengan jalur perbudakanku. Jika aku memodifikasinya untuk jalur perbudakan, mereka tidak akan membantu jalur kekuatanku. Akar masalahnya adalah bahwa perbudakan dan kekuatan memiliki beberapa konflik di antara mereka, sulit untuk mengolahnya bersama. Tidak seperti jalur jiwa dan perbudakan, atau jalur jiwa dan kebijaksanaan. Masalah ini selalu mengganggu Fang Yuan. Jika dia tidak dapat menyelesaikan ini, jalur perbudakan dan kekuatan Fang Yuan hanya akan berjalan jauh, tetapi tidak akan mencapai puncak dan mencapai kekuatan tertinggi. Meskipun Fang Yuan memiliki informasi mengenai lembah Luopo sekarang, masa depan tidak pasti, apapun bisa terjadi. Fang Yuan adalah orang yang waspada, sebelum mendapatkan lembah Luopo, dia tidak akan memutuskan untuk mengolah jalur jiwa, oleh karena itu, dia perlu menyempurnakan rute jalur perbudakan kekuatannya sekarang. Fang Yuan memejamkan mata dan memikirkannya, sebelum membukanya dan mengeluarkan Gu jendela timur dari lubangnya. Gu ini adalah Gu penyimpanan, digunakan untuk menyimpan informasi, itu berasal dari roh tanah Langya. Di dalam Gu jendela timur, ada informasi mengenai gerakan pamungkas, 3 kepala 6 lengan. Gerakan pamungkas ini sangat kuat, itu dapat memungkinkan Liu Wenwu, Ouyang Bisang, dan Mo Si Kuang menjadi monster raksasa, meningkatkan kekuatan pertempuran mereka ke tingkat yang mengerikan. Setelah suku Hei mengalahkan suku Liu, mereka mengajukan permintaan mengenai jurus pamungkas ini, sehingga jurus ini menjadi bagian dari ganti rugi. Setelah itu, Fang Yuan menukarnya dengan menggunakan kemampuan tempurnya. Saat ini, ketika Fang Yuan sedang senggang, dia akan meneliti tentang jurus pamungkas ini. Ketika Master Gu menggunakan beberapa cacing Gu pada saat yang sama, yang memungkinkan efeknya bergabung dan bekerja sama untuk membentuk efek yang lebih besar, itulah yang disebut jurus pamungkas Master Gu. Jurus pamungkas, 3 kepala 6 lengan, membutuhkan 18 cacing Gu untuk digunakan pada saat yang sama. Cacing Gu yang digunakan berkisar dari tingkat 3 hingga 5, pengeluaran esensi purba juga sangat besar. Pada saat yang sama, 3 Master Gu dibutuhkan, seseorang tidak dapat mengaktifkannya sendirian. Jurus pamungkas ini tidak dapat digunakan oleh Fang Yuan. Namun, bukan berarti jurus ini tidak berguna baginya. Jurus pamungkas, atau resep, menunjukkan penggunaan cacing Gu yang luar biasa. Mengapa ketika cacing Gu ini digunakan dengan cara tertentu, mereka mencapai efek seperti itu? Mengapa cacing Gu ini dapat melakukannya, tetapi tidak yang lain? Jika Gu ini diubah menjadi Gu lain,
dapatkah efek yang sama dicapai? Jika musuh menggunakan jurus pamungkas ini, apa cara untuk melawannya? Manusia adalah roh dari semua makhluk, Gu adalah esensi dari langit dan bumi. Di dalam Gu, ada hukum-hukum kecil langit dan bumi, pecahan-pecahan Dao yang agung. Dengan memahami Gu, seseorang akan memahami Dao yang agung, dan memahami hukum-hukum alam dunia ini. Sama seperti di bumi, menggunakan eksperimen untuk mempelajari teori-teori ilmiah. Resep Gu ini memberikan wawasan yang luar biasa bagi Fang Yuan. Jika aku memiliki 3 kepala dan 6 lengan, apa yang akan terjadi? Kilatan inspirasi muncul di otaknya, seperti membuka jendela baru. Tubuhnya seperti batu penjuru. Perbudakan dan jalur kekuatan seperti bangunan-bangunan di atas batu penjuru. Saat ini, batu penjuru ini masih kecil, jadi kedua bangunan itu hanya bisa dibangun rendah. Jika dia memperluas batu penjuru ini di masa depan, apakah batu penjuru ini bisa menampung 2 bangunan tinggi pada saat yang sama? Fang Yuan tidak pernah peduli dengan penampilannya sendiri. Tampan, cantik, jelek, itu pendapat orang lain. Apa hubungannya itu dengan dia? Jika kekuatan tempurnya tinggi, lalu kenapa jika dia disebut monster? Dataran utara, Juli. Cuaca berubah dingin, kabut berubah menjadi embun beku, hujan turun tanpa henti. Semua pasukan terlibat dalam banyak pertempuran sengit, yang tersisa kurang dari 50. Meskipun suku Hei menang melawan suku Liu, mereka juga menderita kerugian besar. Mereka mendirikan kemah dan memanfaatkan seluruh waktu mereka untuk memulihkan diri dan pulih, seperti binatang buas yang terluka. Pertengahan Juli, di wilayah Dujiao, pasukan Ye Lui mengalahkan aliansi 7 pasukan. Pada hari serangan balik, Ye Lui sang membunuh 3 Master Gu peringkat 5. Namun dalam pertempuran ini, yang paling berprestasi adalah seorang tetua tersembunyi di suku Qilian, anak baptis. Pemimpin suku Qilian, Wu Ming. Wu Ming adalah seorang Gu Master jalur gelap tingkat menengah tingkat 5. Selama pertempuran, ia menyelinap ke kamp musuh dan membunuh musuh, berhasil membunuh 2 ahli tingkat 5, 13 Gu Master tingkat 4, menyebabkan 7 pasukan aliansi merasa sangat takut dan moral rendah. Dataran Utara, Agustus. Setelah suku yang merekrut Master perbudakan Jiang Baoya, kekuatan mereka melonjak dan mereka mengalami banyak kemenangan. Setelah beberapa pertempuran, mereka menjadi salah satu pesaing populer baru untuk Istana Kekaisaran. Penguasa perbudakan baru, Raja Macan Tutul, Nuertu memimpin pasukannya melawan suku Tao. Pasukan aliansi suku Tao telah mengalami banyak kemunduran selama pertempuran. Pemimpin aliansi Tao Yu tahu bahwa ia tidak memiliki harapan untuk naik ke posisi penguasa Istana Kekaisaran. Karena itu, ia menyerah kepada Nuertu, dan setelah pasukan mereka bersatu, kekuatan militer mereka melonjak. Pertengahan Agustus, Hei Loulan memberi perintah untuk melanjutkan penaklukan mereka. Pada bulan September, perebutan Istana Kekaisaran mulai mereda. Hanya 5 pasukan yang memiliki harapan tertinggi. Suku Hei yang memiliki Chang San Yin, Tai Bai Yun Seng, suku Nuer dengan Raja Macan Tutul yang baru, suku yang memiliki Raja Tikus dan Raja Lang, suku Ma dengan Raja Kuda, serta suku Ye Lui yang memiliki Ye Lui Sang yang memiliki Gu Abadi. Paruh pertama bulan September, pasukan suku Nuer melawan pasukan suku Yang. Kelompok Macan Tutul tidak dapat melawan kombinasi elang dan tikus. Setelah setengah bulan, Nuertu kalah. Awal bulan Oktober, ketika suku Yang mencerna reparasi pertempuran, Ye Lui Sang menargetkan mereka. Pasukan suku Yang memiliki orang-orang yang ingin bertempur, sebagian ingin bertahan, sementara sebagian lagi ingin mundur. Karena perbedaan pendapat, pasukan tersebut tidak dapat melaksanakan perintah yang tepat, dan dengan demikian, dikalahkan oleh Ye Lui Sang. Setelah Ye Lui Sang menang, mereka tidak dapat bersuka cita lama-lama, karena suku Ma mengawasi mereka. Suku Ma menyerbu selama 3 hari 3 malam, membuat Ye Lui Sang lengah. Adegan serupa kembali terjadi, sebelum pasukan Ye Lui mencerna hasil pertempuran mereka dikalahkan oleh suku Ma. Ye Lui Sang melarikan diri dengan pasukannya yang tersisa, menyerah kepada pasukan suku Hei. Awal November, suku Hei bergerak cepat ke utara, mendirikan 8 garis pertahanan di sepanjang jalan, dan selama pertengahan bulan, terlibat dalam pertempuran terakhir dengan suku Ma. Hanya pemenang yang dapat tinggal di Istana Kekaisaran. Sementara itu, yang kalah harus membayar ganti rugi dan menghadapi badai salju selama 10 tahun di tengah kekecewaan dan rasa kasihan. Seketika, pertempuran ini menarik banyak perhatian, baik peserta maupun orang-orang di balik layar.
Selama beberapa pertempuran pertama, suku Hei memiliki keuntungan. Setelah suku Ma kehilangan 2 garis pertahanan, mereka mundur ke garis pertahanan ketiga. Ye Luisang ingin membalas dendam, jadi dia terus menantang mereka, membunuh sampai pasukan suku Ma hanya bisa bersembunyi dan membela diri, menyebabkan moral mereka menurun. Suku Ma tidak punya pilihan lain, selain mencari bantuan dari tanah suci gunung bersalju yang mendukung mereka. 537 Sue Songzi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Gunung bersalju yang tinggi menjulang berdiri tegak dan menjulang menembus awan. Pegunungan mengelilinginya seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Langit berwarna biru muda, salju tipis berkibar ringan dan mendarat di tanah. Ini adalah wilayah putih bersih dengan bahkan bangunan-bangunan di gunung diukir dari kristal es. Disinilah tanah suci gunung bersalju. Sarang para dewa Gu jalur iblis dataran utara. Dengan puluhan dewa Gu menempati puncak yang berbeda. Di salah satu puncak gunung bersalju, pohon pinus hijau tumbuh di mana-mana dan paviliun 7 lantai yang terbuat dari kristal es berdiri di sana. 3 kata besar diukir di papan di paviliun, Paviliun Sue Song. Pemilik puncak ini, Sue Songzi, adalah dewa Gu jalur iblis peringkat 6 yang terkenal dari dataran utara. Dia tinggi dan kurus dengan rambut seputih salju yang mencapai tanah dan mengenakan gaun biru muda. Saat ini, dia berada di lantai atas paviliun Sue Song, menatap ke bawah ke puncak cabang gunung bersalju yang menjadi miliknya secara eksklusif. Dia memiliki mata biru tua dan tatapannya yang dalam menyapu ribuan li wilayahnya. Pohon pinus salju tumbuh dengan baik, pohon willow salju yang ditanam 2 tahun lalu telah tumbuh menjadi lebih dari 10.000 pohon willow. Tahun ini, jumlah cacing gu yang dihasilkan mendekati 300 gu peringkat 5, masih ada kelebihan cacing gu jalur es dan jalur air setelah meninggalkan beberapa untuk penelitian. Aku bisa menjualnya dan mendapatkan setidaknya 2-3 batu esensi abadi. Tentu saja, sumber pendapatanku yang paling penting masih dari transaksi budak manusia salju. Sue Songzi membesarkan 6 suku manusia varian di puncak cabangnya, mereka semua adalah manusia salju. Manusia salju adalah salah satu spesies manusia varian yang tinggal di daerah bersalju yang sedingin es. Mereka memiliki kulit putih, mata biru es, dan rambut biru aqua. Ketika mereka mati, darah dan tubuh daging mereka akan berubah menjadi patung es. Manusia salju biasanya tidak menangis atau tertawa, jadi air mata mereka sangat jarang. Mayoritas manusia salju tidak akan pernah menangis karena kegembiraan atau kesedihan dalam hidup mereka. Namun, jika manusia salju meneteskan air mata mereka akan langsung mengembun menjadi es. Air mata es adalah bahan penyempurnaan Gu yang sangat disukai oleh Master Gu. Sue Songzi melihat sekeliling sekali dan mengangguk, puas. Manusia salju tampak tanpa ekspresi, tetapi Sue Songzi, bagaimanapun, melihat mereka sebagai manusia varian dengan spiritualitas yang paling dekat dengan manusia. Banyak dewa Gu membesarkan manusia salju, menyiksa mereka dengan brutal untuk mendapatkan air mata es mereka. Air mata es dapat digunakan di banyak bidang penyempurnaan Gu, sehingga transaksinya di surga kuning harta karun berkembang pesat. Banyak dewa abadi membantai dan membunuh manusia salju untuk mendapatkan keuntungan dari air mata es mereka. Sue Songzi juga pernah melakukan bisnis yang curang seperti itu sebelumnya, tetapi ia segera menemukan bahwa pasar untuk perdagangan manusia salju jauh lebih menguntungkan daripada air mata es itu sendiri. Sejak saat itu, ia mulai memelihara manusia salju dan menjualnya di surga harta karun kuning untuk disiksa oleh dewa abadi lainnya. Manusia salju dapat meneteskan air mata paling banyak 3 kali dalam hidup mereka dan jumlahnya tidak akan melebihi 60 tetes. Setiap kali mereka meneteskan air mata, masa hidup dan esensi kehidupan manusia salju akan berkurang dalam jumlah yang sangat besar. Semakin banyak manusia salju meneteskan air mata, semakin cepat mereka akan menua, mempercepat kematian mereka. Namun, memelihara manusia salju tidak membutuhkan banyak biaya. Selain itu, Sue Songzi memiliki puncak cabang gunung bersalju ini yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan pohon pinus salju, pohon salju, dan manusia salju, sehingga keuntungannya dari penjualan manusia salju jauh lebih tinggi daripada saat ia menjual air mata. Ia pandai menghasilkan uang dan telah mengumpulkan sejumlah besar batu esensi abadi dari bisnisnya yang berkembang pesat selama bertahun-tahun, dan dianggap kaya di kalangan dewa abadi. Namun, ia memiliki satu penyesalan.
Besar, puluhan tahun telah berlalu sejak ia menjadi Dewa Gu peringkat 6, tetapi ia masih belum memiliki satu pun Dewa Gu. Tidak peduli berapa banyak batu esensi abadi yang dimilikinya, ia tidak dapat membeli Dewa Gu. Lagi pula, hanya ada satu Dewa Gu, yang lain tidak akan menjualnya bahkan jika mereka memilikinya. Paling-paling, mereka akan menggunakan Dewa Gu untuk menukarnya dengan Dewa Gu. Sekarang, Sukuma telah mencapai langkah terakhir. Jika dapat mengalahkan suku Hei dan memasuki istana kekaisaran, mungkin aku dapat memperoleh Dewa Gu pertamaku dari gedung 88 yang sejati. Sue Songzi sedang memikirkan semua hal, ketika tiba-tiba ia memiliki firasat dan melambaikan tangannya dengan santai. Ruang terbuka dan sebuah surat Dewa Gu terbang masuk. Sue Songzi membaca surat yang merupakan permintaan bantuan dari Sukuma. Jadi, mereka akhirnya sampai pada tahap ini. Sudut bibir Sue Songzi melengkung membentuk senyuman. Ia telah memperhatikan dengan saksama perjuangan untuk istana kekaisaran dan telah mengetahui kesulitan yang dihadapi Sukuma. Sebelumnya, dia telah menghubungi Sukuma, tetapi Sukuma belum membuat keputusan. Sekarang karena situasi pertempuran yang menegangkan, Sukuma mengirimkan permintaan bantuan, itu sama saja dengan menyetujui persyaratan sebelumnya. Dengan ini, sudah waktunya aku bergerak. Sue Songzi perlahan-lahan menahan senyumnya dan mengaktifkan Gu Indra Ilahi. 3 indra ilahi secara terpisah terbang menuju 3 suku manusia salju di puncak bersalju. Setelah menerima indra ilahi, 3 Master Gu manusia salju segera bergegas menuju puncak gunung. Setelah beberapa saat, mereka berlutut di depan paviliun Sue Song dan menyapa bersama. Sue Wa, Sue Mi dan Sue Ming memberi salam kepada Dewa Abadi. Sue Songzi tidak menampakkan dirinya, malah mengirimkan beberapa cacing Gu ke tangan ketiga manusia salju ini. Bawa cacing Gu ini dan juga pasukan tempur D ke dunia luar dan temukan Sukuma, bantu mereka memenangkan pertempuran. Sue Songzi mengirimkan indra ilahi lainnya. Sesuai perintahmu. Ketiga Master Gu manusia salju segera menerima perintah tersebut. Sue Songzi memiliki 4 pasukan tempur bertanda A, B, C dan D. Mereka adalah pasukan elit yang dibentuk dari para ahli dari 6 suku manusia salju. Ketiga Master Gu manusia salju memimpin pasukan tempur D keluar dari tanah suci Gunung Salju, tetapi sebelum mereka mencapai Sukuma, para Dewa Gu suku Hei memperhatikan mereka. Kakak laki-laki, Sukuma ini memiliki hubungan dengan para Dewa Gu jalur iblis Gunung Salju seperti yang kita duga. Buktinya sudah terbuka sekarang, tetua tertinggi eksternal suku Liu, Dewa Gu Tan Bi ya tidak salah. Hei Bai berkata kepada Hei Cheng di tanah suci Xiaohun. Keduanya adalah dewa abadi suku Hei. Hei Bai berpenampilan biasa dan tampak seperti setengah baya, ia tampak canggung tetapi cerdas. Sementara Hei Cheng dikenal sebagai jenius suku Hei sejak muda, ia tampak anggun dan percaya diri, dan juga ayah Hei Loulan. Hei Cheng melirik Hei Bai dan berkata dengan tenang, "Kakak, jangan khawatir. Dewa abadi jalur iblis selalu menjadi serigala penyendiri. Snowy Mountain mungkin kuat dan memiliki puluhan dewa abadi, tetapi mereka yang mendukung Sukuma hanya akan menjadi 2-3 paling banyak." Hei Bai mengangguk, "Kakak benar, tetapi Sukuma saat ini benar-benar kuat. Mereka mampu memenangkan pertempuran hebat hanya dengan mengandalkan diri mereka sendiri sebelumnya. Sekarang jika mereka mendapatkan dukungan dewa abadi, mereka pasti akan menjadi jauh lebih kuat." Hei Cheng setuju saat ia bertanya, "Apakah Anda telah menyelidiki siapa dewa abadi jalur iblis yang mendukung Sukuma?" "Saya belum, tetapi itu seharusnya mudah. Lakukan. Untuk beberapa hari ke depan, kita akan membeli 500.000 serigala, 300 serigala bermutasi, 2 kaisar serigala, dan beberapa ribu cacing Gu beserta sumber daya lainnya untuk diberikan kepada Hei Loulan." "Baik, kakak. Juga, perintahkan Hei Loulan untuk segera mengakhiri pertempuran agar tidak terjadi masalah baru." Hei Bai mengangguk mengerti, dan meninggalkan tanah terberkati Xiaohun tanpa berbicara lagi. Perang tidak hanya mengadu nyawa manusia, tetapi juga lebih tentang persaingan antara fondasi masing-masing, perang yang melelahkan. Perebutan istana kekaisaran telah mencapai tahap akhir. Hei Cheng dan Hei Bai, 2 orang abadi yang telah mendukung Hei Loulan, secara bertahap mulai merasakan beban yang sangat berat. Meskipun para dewa Gu kaya, mereka tidak dapat mendukung seluruh pasukan dalam jangka waktu yang lama. Jumlah sumber daya dan Gu Fana yang dibutuhkan sangat besar. Sebagian berasal dari tanah mereka yang terberkati,
tetapi sebagian besar dibeli dari surga harta karun kuning menggunakan batu esensi abadi. Dengan jumlah batu esensi abadi yang dikeluarkan begitu besar, baik Hei Bai maupun Hei Cheng merasa tertekan dalam hati. Perebutan istana kekaisaran pada dasarnya adalah sebuah permainan. Namun, itu bukanlah permainan yang dapat dimainkan oleh semua Dewa Gu. Banyak Dewa Gu yang mempertaruhkan taruhan besar dalam permainan ini untuk mendapatkan Gu abadi. Pada akhirnya, jika pihak yang mereka pilih tidak menjadi pemilik istana kekaisaran, mereka akan kalah telak, bahkan ada contoh bangkrut. Namun, jika mereka menang dan mendapatkan Gu abadi dari gedung 88 yang sejati, semua investasi mereka akan sepadan. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak batu esensi abadi yang mereka miliki, mereka tidak akan dapat membeli Gu abadi. Setelah 10 hari, suku Hei dan suku Ma memulai babak pertempuran lainnya. Pasukan berbaris dalam formasi pertempuran yang tampaknya tak berujung. Di tenda utama, Hei Loulan duduk di kursi utama dengan mata menatap ke depan dan semangat kepahlawanannya meluap. Kami tidak menyebabkan kerusakan besar pada suku Ma 2 kali sebelumnya, kami akan memberi mereka pelajaran yang bagus kali ini. Tidak semudah itu untuk menjadi suku super, Siapa yang akan maju lebih dulu? Saat dia selesai berbicara, Iblis Air Hao Jiliu berdiri dan membungkuk, pemimpin aliansi, saya ingin maju lebih dulu. Hei Loulan mengangguk puas. Iblis Air Hao Jiliu adalah seorang ahli yang telah memilih untuk tunduk padanya sejak pertemuan para pahlawan. Dan dia telah membantu dan berjuang dalam perjuangan untuk istana kekaisaran sepanjang perjalanan, dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan telah memberikan kontribusi pertempuran yang besar pada tahap ini. Meskipun Pei Yanfei juga bergabung dengan suku Hei setelah Liu Wenwu kalah, dia tidak dapat menggoyahkan posisi Hao Jiliu peringkat 4 sebagai jenderal pertama. Hao Jiliu adalah jenderal tua dari pasukan suku Hei dan menambahkan kesetiaan yang telah dia tunjukkan berkali-kali. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia akan diterima sebagai tetua eksternal oleh suku Hei begitu mereka menjadi pemilik istana kekaisaran. Suku Hei adalah suku super dengan garis keturunan Huang Jin, salah satu penguasa dataran utara. Jika Hao Jiliu bergabung dengan suku Hei, itu seperti berlindung di bawah pohon besar, mirip dengan iblis angin Tan Wu Feng yang bergabung dengan suku Dongfang. Hao Jiliu memasuki medan perang dan mulai mengejek. Masang Feng mendengus dan menunjuknya, iblis air ini lagi, siapa yang akan memberinya pelajaran? Pemimpin aliansi, biarkan aku mengurusnya kali ini. Seorang pria kasar berdiri, dia adalah Jenderal suku Ma, Master Gu jalur transformasi peringkat 4 Cheng Hu. Masang Feng setuju, Cheng Hu dengan tidak sabar pergi ke garis depan dan mulai melawan Hao Jiliu. Hao Jiliu menyerang dengan cerdik dengan serangan hebat, aliran deras mengalir di sekelilingnya. Karena banyak Gu berharga dan langka yang telah dia tukarkan dengan prestasi pertempurannya, kekuatan pertempuran Hao Jiliu saat ini jauh melampaui saat dia baru saja memulai perjuangan untuk istana kekaisaran. Kedua belah pihak saling bertukar gerakan demi gerakan, dan setelah lebih dari 10 ronde, Hao Jiliu perlahan mulai menguasai keadaan. Cheng Hu merasa terkekang karena terus didorong ke posisi yang tidak menguntungkan, dia meraung marah dan mengaktifkan gerakan pembunuhnya, berubah menjadi harimau bermata sipit. Harimau itu ganas dan kuat, segera membalikkan situasi yang kalah. Hao Jiliu dikenal luas karena serangannya yang ganas, tetapi ia mengalami kesulitan dalam menangkis serangan harimau tersebut, dan hanya bisa terus mundur, mengubah taktik bertarungnya menjadi bertahan dan melakukan serangan balik. Bab 538, Tantangan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Swosh swosh. Arus air biru melesat keluar. Harimau bermata sipit meraung dengan suara menggelegar. Ini adalah Gu harimau mengaum tingkat 4. Gelombang suara auman harimau menyebabkan riak di udara. Saat menghantam arus, air meledak menjadi hujan besar. Setelah Cheng Hu menjadi harimau bermata sipit, ia memiliki serangan hebat, segera memancarkan aura yang mendominasi. Gu harimau mengaum, mengirimkan gelombang suara. Gu cakar harimau, memiliki ketajaman yang luar biasa. Gu kulit harimau, memiliki pertahanan yang luar biasa. Gu gigi harimau, runcing seperti tombak, memiliki kemampuan penetrasi yang luar biasa. Gu ekor harimau, kuat seperti cambuk, bergerak seperti lengan seseorang. Jalur transformasi Gu Master akan mengumpulkan cacing Gu yang relevan untuk gerakan mematikan mereka. Setelah set cacing Gu selesai,
mereka akan dapat berubah dan memperoleh lonjakan kualitatif yang besar dalam kekuatan pertempuran mereka. Tentu saja, semakin kuat transformasinya, semakin berharga Gu yang dibutuhkan untuk set mereka, dan semakin sulit untuk mengumpulkannya. Bahkan jika seorang Master Gu dapat berubah, mereka membutuhkan banyak pelatihan. Manusia dilahirkan untuk berjalan dengan dua kaki, memiliki dua lengan dan satu kepala. Jika mereka berubah menjadi bentuk lain, tidak akan mudah bagi mereka untuk beradaptasi. Sama seperti terbang, hanya sejumlah besar pelatihan dan bakat yang akan memungkinkan seseorang untuk memiliki kemahiran besar dalam menggunakan bentuk baru mereka. Master Gu memelihara, menggunakan, dan menyempurnakan Gu, ini adalah aspek mendalam yang mendalam dari penggunaan Gu. Kedua pasukan mengarahkan pandangan mereka pada pertempuran di depan. Pertempuran Hao Jiliu dan Cheng Hu telah mencapai momen krusial. Cheng Hu menggunakan jurus pamungkasnya, berubah menjadi harimau bermata sipit, dia memiliki keuntungan. Hao Jiliu hanya bisa menghindar terutama, dibandingkan dengan serangannya yang menggila sebelumnya, dia benar-benar menyedihkan sekarang. Namun, seiring berjalannya waktu, pertempuran masih terhenti di jalan buntu. Meskipun Cheng Hu memiliki keuntungan besar, dia tidak dapat mengubah keuntungan ini menjadi kemenangan. Meskipun sebagian besar pasukan suku Ma bersukacita, orang-orang yang duduk di dalam tenda utama suku Ma mengerutkan kening. Tidak bagus, iblis air ini sangat licik. Cheng Hu dalam bahaya, kata Ma Yingjie. Banyak ahli di sekitarnya mengangguk setuju. Meskipun jurus pamungkasnya kuat, sebenarnya, jurus-jurus itu sebenarnya menggunakan beberapa Gu secara bersamaan. Ini berarti pengeluaran esensi purba sangat tinggi, bagi Master Gu biasa, ini adalah pedang bermata dua. Setelah Cheng Hu menggunakan jurus pamungkasnya, dengan pengalaman iblis air Hao Jiliu yang melimpah, ia segera mengubah taktik serangan kerasnya. Karena Cheng Hu tidak dapat mengalahkan iblis air tepat waktu, setelah esensi purbanya dikeluarkan, ia akan kembali ke bentuk manusia. Saat itu, iblis air Hao Jiliu akan membalas. Ma Sangfeng tampak tenang, tetapi hatinya hancur. Jika ini adalah masa lalu, keberhasilan atau kegagalan Cheng Hu tidak akan mengganggunya. Tetapi sekarang, kemenangan atau kekalahan Cheng Hu bukan hanya masalahnya, itu menyangkut moral seluruh pasukan. Suku Ma telah kalah 2 kali, Ma Sangfeng tahu bahwa suku-suku yang tunduk kepada mereka sudah goyah. Pasukan suku Ma dipimpin oleh suku Ma, suku-suku lain dibutuhkan untuk membuat aliansi. Begitu hati mereka goyah, situasinya akan menjadi berbahaya. Ma Sangfeng tidak ingin melihat Cheng Hu gagal. Tetapi dengan situasi saat ini, Cheng Hu kemungkinan besar akan gagal. Ma Sangfeng hanya bisa mendesah dalam hatinya sambil memanggil Fei Shengcheng. Fei Shengcheng segera melangkah maju, meletakkan telapak tangan kanannya di jantungnya, membungkuk, "Aku di sini. Kamu akan maju untuk pertempuran kedua," kata Ma Sangfeng. Untuk meringankan pengaruh negatif yang disebabkan oleh kekalahan Cheng Hu, dia menaruh harapannya pada Fei Shengcheng. Fei Shengcheng adalah seorang jenderal yang ganas. Sebelumnya, dia dikucilkan oleh suku Fei, dan tidak bisa bangkit. Suku Ma menggunakannya sebagai orang dalam, dan selama pertikaian politik internal suku Fei, mereka melancarkan serangan mendadak saat mereka lemah dan berhasil mengalahkan suku Fei. Setelah Fei Shengcheng tunduk pada suku Ma, yang merupakan penguasa yang bijaksana, ia membuat banyak prestasi dan sangat dihormati serta dididik. Saat ini, ia datang ke medan pertempuran dan berteriak. Dia adalah Fei Shengcheng, sejak kontes Istana Kekaisaran, ia telah membunuh 8 ahli tingkat 4. Dalam pertempuran sebelumnya, ia menggunakan Gu mati rasa dan melawan 3 ahli dari alam yang sama sendirian, menunjukkan kemampuan yang hebat. Di tenda utama suku Hei, kata Sun Shihan. Ekspresi Ye Lui sang dingin. Pertempuran sebelumnya, yang disebutkan oleh Tuan Licik Sun Shihan adalah pertempuran antara suku Ma dan suku Ye Lui. Pada akhirnya, Ye Lui sang kalah dan dikejar oleh suku Ma, hampir menjadi gelandangan. Suku-suku yang tunduk pada suku Ye Lui, seperti suku Qilian, semuanya pergi ke suku Ma. Gu mati rasa, Gu tingkat 4 yang langka, memiliki nilai yang setara dengan peringkat 5. Begitu seorang Master Gu terkena serangan, mereka akan lumpuh, tidak bisa bergerak. Meskipun berlangsung sebentar, selama pertarungan yang intens, ini adalah teknik yang sangat mematikan. Hei Loulan menanggapi dengan setuju, dan melihat sekeliling, bertanya, siapa yang bisa bertarung. Begitu dia berkata demikian,
satu orang tertawa terbahak-bahak dan berdiri. Fei Sengcheng tidak ada apa-apanya, aku bersedia bertarung dan menyingkirkan rintangan di jalanmu untuk menaklukkan. Hei Loulan melihat orang ini, tidak lain adalah Soul Blade Pan Ping. Sebelumnya, Pan Ping dikalahkan oleh jurus gabungan tiga saudara suku Liu, dan dihidupkan kembali oleh Tai Bai Yun Seng menggunakan manusia seperti sebelumnya Gu setelah pertempuran. Bukan hanya dia, Gao Yang dan Zhu Zai dihidupkan kembali dengan cara yang sama. Baiklah, kalau begitu kau pergilah. Hei Loulan mengangguk. Jika ini terjadi pada awal pertempuran, dia tidak akan menganggap Pan Ping tinggi-tinggi. Namun setelah puluhan pertempuran, Pan Ping tidak lagi seperti sebelumnya, dia telah tumbuh dengan cepat menjadi seorang ahli seperti Pei Yan Fei. Anak suku Fei, kau hanyalah seorang pengkhianat, bajingan tak tahu malu yang mencari kemuliaan. Kau hidup adalah penghinaan terbesar, cepatlah terima kematianmu. Pan Ping melompat ke medan perang dan berteriak, melonjak dengan niat bertarung. Fei Sengcheng sangat marah, dia membenci orang-orang yang memanggilnya seperti ini, kau hanyalah bajingan jalur iblis, sebelumnya aku membiarkanmu bertindak sombong karena kau belum membuatku marah. Segera, keduanya bertarung. Seketika, pemandangan itu meledak dengan serangan karena mereka berimbang. Ketika dua ahli yang setara satu sama lain bertarung, itu akan menjadi pertempuran yang intens. Sebenarnya, mereka berdua memiliki situasi yang sama. Pada awal kontes Istana Kekaisaran, mereka berdua adalah orang-orang yang tidak melakukannya dengan baik. Pan Ping adalah seorang master Gu jalur iblis, ia menjalani kehidupan yang keras. Sedangkan Fei Sengcheng, ia ditekan oleh klannya dan tidak dapat mencapai tujuannya. Namun karena kontes Istana Kekaisaran ini, keduanya memperoleh ketenaran dan muncul dari pertempuran sambil memperoleh lonjakan kekuatan yang besar. Pan Ping hanya memiliki satu Gu yang bagus saat itu, Gu Bilah Tunggal. Namun sekarang, ia menggunakan kemampuan tempurnya untuk menukarkan satu set cacing Gu yang sangat bagus, kekuatannya tumbuh pesat. Tidak seperti sebelumnya ketika ia hanya mengandalkan Gu Bilah Tunggal. Fei Sengcheng juga sama. Sebelumnya, ia dikucilkan di klannya, meskipun ia memiliki satu set cacing Gu yang lengkap, ia tidak memiliki metode yang kuat dan efektif. Ia juga telah mengumpulkan kemampuan tempur dalam pertempuran, dan menukar Gu mati rasa yang setara dengan peringkat 5, dipasangkan dengan cacing Gu-nya, kekuatan tempurnya meningkat tajam. Keduanya saling bertarung tanpa henti, tetapi mereka berdua memiliki kekhawatiran masing-masing. Pan Ping takut pada Gu yang mati rasa, sementara Fei Sengcheng berjaga-jaga terhadap Gu Bilah Tunggal. Berbicara tentang Gu Bilah Tunggal, itu adalah keberuntungan Pan Ping. Ia berada di pedang pendek itu, bukan di tubuh atau lubang Gu Master. Setelah Pan Ping hancur berkeping-keping, hanya Gu Bilah Tunggal yang selamat. Setelah itu, ketika Tai Bai Yun Seng menghidupkannya kembali, ia kehilangan semua cacing Gu-nya kecuali Gu Bilah Tunggal. Dan untungnya, Pan Ping memiliki banyak pahala pertempuran yang belum ia gunakan. Namun, Gao Yang dan Zhu Zai tidak seberuntung itu. Setelah mereka mati, mereka kehilangan semua cacing Gu mereka. Yang paling disayangkan, Gu gelombang awan berbahaya peringkat 5 milik Gao yang juga hancur. Gu manusia peringkat 5 seperti sebelumnya, hanya bisa menargetkan tubuh manusia dan bukan cacing Gu. Namun keduanya merasa tenang, bagaimanapun juga, bisa bangkit kembali adalah keuntungan terbesar. Setelah itu, mereka meminjam pahala pertempuran untuk mengisi kembali cacing Gu mereka. Setelah beberapa pertempuran, mereka tidak hanya mengembalikan semua pahala pertempuran yang mereka miliki, mereka bahkan memiliki beberapa keuntungan yang tersisa. Pertempuran dua ahli peringkat 4 menarik banyak tatapan. Suku Ma melihat bahwa Fei Sengcheng dan Pan Ping menemui jalan buntu, dan mengirim 6 jenderal ganas lainnya. Hei Loulan menerima semua tantangan, mengirim Pei Yan Fei, Gao Yang, Zhu Zai dan yang lainnya. Ketika 6 pasang ahli bertarung, Cheng Hu akhirnya kalah. Setan air Hao Jiliu tidak memiliki kekuatan untuk mengejarnya, dia hanya bisa melihat Cheng Hu melarikan diri dengan selamat. Moral suku Hei melonjak, tetapi dengan cepat, dalam pertempuran ketiga, suku Ma menang, dan menyamakan kedudukan. Kedua belah pihak terus mengirim para ahli, karena lebih dari 30 cincin pertempuran muncul di hadapan kedua pasukan. Bisa dikatakan, ada sekitar 70 Gu Master peringkat 4 yang bertarung sekaligus. Ini adalah pemandangan yang luar biasa, di seluruh dataran utara, ada miliaran orang, sebagian besar adalah manusia biasa,
tetapi hanya beberapa ratus Gu Master peringkat 4, dan kurang dari 50 Gu Master peringkat 5. Justru karena pertempuran untuk Istana Kekaisaran, semua orang ini berkumpul dan bertabrakan satu sama lain, bersaing dengan sengit. Dalam pertempuran untuk hidup dan mati, bahkan Gu Master yang lebih kuat muncul sementara yang lemah dimusnahkan. Itu mendekati akhir pertempuran untuk Istana Kekaisaran. Baik itu suku Hei atau suku Ma, mereka berdua adalah kekuatan besar. Tidak termasuk Gu Immortals, kedua pasukan memiliki skala yang jauh melampaui suku super. Semua anggota kedua pasukan pasti bersemangat dan dipenuhi dengan ambisi. Hanya Fang Yuan yang tenang, dalam kehidupan sebelumnya dia telah melihat peristiwa yang lebih besar, yaitu pertempuran yang kacau di 5 wilayah, itu benar-benar saat yang tidak tenang. Pemimpin aliansi, saya ingin bertempur. Seorang Gu Master muda peringkat 4 berjalan mendekat karena ia tidak dapat menahan hasrat bertarungnya. Orang itu tidak lain adalah Ge Guang. Ge Guang adalah pemimpin suku Ge, ia awalnya peringkat 3, tetapi setelah begitu banyak pertempuran, ia selamat dan memperoleh peningkatan kekuatan yang besar, setelah berhasil naik ke peringkat 4 belum lama ini. Hei Loulan tertegun, mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan. Fang Yuan adalah tetua tertinggi suku Ge dan Chang, kedua suku itu berada di bawah kendalinya. Fang Yuan merasakan tatapan ingin tahu Hei Loulan dan dengan ringan memerintahkan, mundurlah Ge Guang, kau adalah seorang pemimpin suku, bagaimana kau bisa menempatkan dirimu dalam risiko? Ge Guang turun dengan patuh. Fang Yuan bertanya, di mana Chang Biao? Tuan, aku di sini. Chang Biao memasang ekspresi sakit-sakitan, dia belum pulih dari luka-lukanya dari pertempuran sebelumnya. Namun Fang Yuan tidak peduli tentang ini, berkata, kau akan pergi berperang. Chang Biao ingin berbicara tetapi dia tidak bisa, dipenuhi dengan kemarahan yang hebat di dalam hatinya. Sejak dia bergabung dengan pasukan aliansi Hei, dia akan diperintahkan oleh Fang Yuan untuk berpartisipasi dalam setiap pertempuran besar. Bahkan jika dia adalah seorang ahli yang terkenal, dia tidak dapat menjalani pertempuran berturut-turut dengan intensitas yang begitu tinggi. Sialan, Chang Sanyin ini, apakah dia memerintahku seperti binatang buas? Kutuk posisiku yang lemah saat ini, aku tidak bisa menentangnya. Aku akan menunggu dan bertahan, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jika aku dapat melukaimu lebih dari 10 tahun yang lalu, aku masih akan dapat mengirimmu ke dunia bawah setelah bertahun-tahun. Chang Biao berteriak dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia memilih untuk mematuhi perintah Fang Yuan, menyeret tubuhnya yang terluka ke medan perang bab 539, tahap puncak peringkat 5. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Dengan Chang Biao naik ke panggung, suku Ma mengirim seorang ahli wanita. Nama orang ini adalah Sisue, seorang Master Gu tahap puncak peringkat 4, seorang ahli jalur es yang terkenal. Dia memiliki Gu salju terbang peringkat 5 yang sekali diaktifkan dapat menyebabkan hujan salju lebat dan membuat jarak ribuan langkah ke zona es. Ketika Chang Biao melihat ahli ini, dalam hati ia berkata, ini akan sulit. Bahkan jika ia dalam kondisi puncaknya, ia harus berhati-hati saat menghadapi wanita ini, apalagi sekarang dalam kondisinya yang terluka. Keduanya mulai bertarung, Sisue melakukan serangan tajam sementara Chang Biao terus menghindar untuk memperpanjang pertempuran, dengan ini, ia tak terelakkan ditekan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Pertempuran terus berlanjut dan seiring berjalannya waktu, beberapa Master Gu tingkat 4 kalah, beberapa mundur karena cedera. Dan beberapa tewas di tangan musuh. Ada korban di kedua belah pihak, tetapi sehubungan dengan situasi keseluruhan, itu seri. Lambat laun, semakin sedikit Master Gu tingkat 4 di tenda utama kedua belah pihak, mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk dimobilisasi. Pemimpin suku Gu, tolong tunjukkan kekuatanmu sekarang. Tatapan Hei Loulan tertuju pada seorang pria yang sedang duduk tegak. Pemimpin suku Gu Guolong adalah Master Gu jalur bumi yang pernah memberikan masalah besar kepada pasukan suku Hei dengan menumpuk batu ke gunung, dan membuat Hei Loulan berpikir untuk mundur. Namun setelah Tai Bai Yun Seng tiba, suku Hei menang dan suku Gu bergabung dengan pasukan suku Hei sebagai pihak yang kalah. Kemunculan Gu Guolong mengejutkan pasukan suku Ma. Ini adalah kemunculan pertama seorang ahli tingkat 5, Ma Sang Feng segera menanggapi dengan mengirim pemimpin suku Cheng, Cheng Long. Orang ini adalah ahli tingkat 5 jalur transformasi dan merupakan kakak laki-laki Cheng Hu. Gu Guolong membungkuk sedikit saat melihat Cheng Long dan dengan sopan berkata, jadi, dia adalah pemimpin suku Cheng,
tolong beri saya petunjuk. Cheng Long terkekeh, saya tidak akan berani mengajari pemimpin suku Guolong, mari kita bandingkan gerakan kita saja. Keduanya memulai pertempuran mereka dengan momentum yang sangat besar sehingga menekan semua orang dan menjadi titik fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Gu Guolong dapat menyerang dan bertahan dengan gerakan yang stabil dan tidak panik. Sementara Cheng Long terbang bebas di langit, ganas dan tenang. Ketika keduanya telah bertukar 20 gerakan, He Luolan mengirim ahli tingkat 5 lainnya, Luo Bojun. Luo Bojun sebelumnya berpihak pada Liu Wenwu, tetapi setelah suku Liu kalah melawan suku Hei, ia menjadi salah satu petinggi pasukan suku Hei. Suku Ma juga mengirimkan ahli tingkat 5 untuk menghadapi Luo Bojun. Mengenai ahli peringkat 5, suku Ma tidak kalah dalam hal apapun. Sebelumnya, Nu Ertu mencaplok suku Tao tetapi kemudian dikalahkan oleh suku yang kemudian diserang oleh suku Ye Lui. Pada akhirnya, suku Ma mengalahkan suku Ye Lui, menjadi pemenang terakhir. Dari pertempuran ini, suku Ma memperoleh banyak suku besar, suku Qilian, suku Cheng, suku Zhao, suku Lui, suku Tao, suku Yang dan kekuatan tangguh lainnya. Pada saat yang sama, mereka juga memperoleh Jiang Baoya dan Yang Poying, dan bersama dengan Ma Zun, mereka memiliki 3 master jalur perbudakan. Master Gu peringkat 5 sebagian besar menduduki posisi kekuasaan dan prestise. Nada bicara mereka dalam pertarungan jauh lebih tenang dan ramah dibandingkan dengan niat membunuh yang mendidih di antara Master Gu peringkat 4. Ketika mereka menyerang, mereka juga akan menahan sebagian kekuatan mereka dengan mempertimbangkan perasaan satu sama lain. Karena jika mereka mati, suku mereka akan menjadi kelompok tanpa pemimpin dan akan ditelan oleh suku Hei atau suku Ma. Meskipun mereka memusuhi musuh, hati mereka masih terikat pada keuntungan suku mereka. Bahkan jika mereka berada di bawah batasan sumpah racun, ada aturan tak tertulis yang diam-diam. Fang Yuan dengan tenang mengamati pertempuran dari tempat duduknya. Dia hanya menunjukkan kultivasi tahap puncak peringkat 4, tetapi sebagai master perbudakan dan karakter kunci yang dapat memengaruhi seluruh situasi, posisinya istimewa dan lebih tinggi daripada para pemimpin suku peringkat 5 itu. Sungguh langkah yang hebat oleh Giant Sun Immortal Venerable, rencana yang benar-benar luar biasa. Saat dia secara pribadi berpartisipasi dalam perjuangan untuk Istana Kekaisaran, Fang Yuan benar-benar merasa semakin kewalahan. Giant Sun Immortal Venerable meninggalkan pembangunan gedung 88 yang sejati. Sebagai warisan bagi keturunannya dan pada saat yang sama, juga mendirikan tradisi, kontes Istana Kekaisaran, orang bisa tahu dia telah merenungkannya dengan saksama. Mengesampingkan gedung 88 yang sejati, perjuangan untuk Istana Kekaisaran ini adalah medan pembersihan di setiap tahap dengan suku Huang Jin menelan suku lain dan memperkuat diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, pengumpulan barang-barang mengembangkan ekonomi jasa pertempuran yang berkembang pesat selama pertempuran. Dan melalui reparasi perang, teknologi dan keterampilan dipertukarkan, yang selanjutnya memperdalam fondasi keluarga Huang Jin. Yang lebih penting lagi adalah aturan survival of the fittest yang memaksa Gu Masters mengerahkan kekuatan mereka di ambang hidup dan mati dan menjadi ahli. Bagi suku Huang Jin, ini berarti menyaring benih Gu Immortal. Giant Sun Immortal Venerable sudah tidak hidup lagi, tetapi pengaruhnya masih menguasai seluruh dataran utara. Dibandingkan dengan Yang Mulia Abadi, saat ini aku hanyalah seekor semut. Namun, karena aku memanfaatkan perjuangan untuk Istana Kekaisaran ini, kekuatanku dapat meningkat pesat. Fang Yuan kemudian membagi sedikit konsentrasinya untuk melihat ke dalam lubangnya. Ada banyak cacing Gu baru di lubangnya. Sebagian besar adalah cacing Gu tingkat 4 dengan satu cacing Gu tingkat 3 beserta satu cacing Gu zombie Asura tingkat 5 dan satu cacing Gu penguasa bumi tingkat 5. Sejak Fang Yuan memperoleh inspirasi dari jurus pamungkas, 3 kepala 6 lengan, ia telah menggabungkan dasar dan imajinasinya untuk membuat beberapa kemajuan dalam penelitiannya. Ia kemudian memadatkan temuan penelitiannya menjadi jurus pamungkas yang ia sebut, Raja Bumi 4 Lengan. Ketika ia mengaktifkan jurus pamungkas ini, sepasang lengan yang sama sekali baru akan tumbuh dari sisinya. Kekuatannya akan meningkat tajam ketika ia menggunakan keempat lengannya, sebanding dengan jurus pamungkas 3 saudara suku Liu, 3 kepala 6 lengan. Namun, jika dibandingkan dengan 3 lengan dan 6 kepala, bentuk Raja Bumi 4 lenganku hanya dapat dipertahankan untuk waktu yang singkat. Aku hanya akan dapat mengerahkan kekuatan penuh saat kakiku menyentuh tanah. Jika aku terbang, kekuatan tempurku akan berkurang setengahnya.
Jurus pamungkas ini baru saja diciptakan oleh Fang Yuan dan masih belum disempurnakan. Dia perlu memeriksa jurus pamungkas ini melalui pertempuran, menambahkan beberapa gu baru, mengganti gu yang tidak diperlukan atau langsung menguranginya, dan perlahan-lahan jurus pamungkas ini akan disempurnakan. Matahari berangsur-angsur terbit lebih tinggi, tetapi dengan bencana badai salju yang semakin dekat, sinar matahari yang biasanya terik tampak tidak memiliki panas. Semangat tempur yang melonjak di medan perang berangsur-angsur terakumulasi hingga mencapai klimaks. Segala macam serangan meledak dalam lusinan cincin pertempuran seperti kembang api berwarna-warni, menciptakan pemandangan yang sangat memukau. Hanya ada beberapa Master Gu yang tersisa di tenda utama suku Hei. Sisanya bertarung, mundur, memulihkan diri atau telah tewas di medan perang. Mempertimbangkan situasi keseluruhan, suku Hei berada dalam posisi yang sedikit lebih lemah. Sejak awal hingga sekarang, Hei Loulan telah mendapatkan Hei Bai dan Hei Cheng, dua orang abadi yang aktif mendukungnya. Sementara suku Ma hanya meminta bantuan dari Sue Song Zi pada pertempuran ini. Segerombolan sampah suku Ma benar-benar bisa menerima pukulan. Hei Loulan mendengus dengan tatapan tajam saat ia mulai tidak sabar. Tatapannya tertuju pada Fang Yuan dan baru saja akan berbicara, ketika tiga kelompok binatang buas bergegas keluar dari perkemahan suku Ma. Dari sisi kiri, banyak kuda berlari kencang di bumi, menyebabkan tanah bergemuruh seperti petir yang teredam. Dari sisi kanan, tikus yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar sambil mencicit dan mendesis, begitu padat hingga menyebabkan orang-orang merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Dari tengah, kawanan elang membubung tinggi seperti awan gelap, benar-benar tampak seperti dapat menutupi langit. Raja Kuda Mazun, Raja Tikus Jiang Baoya, dan Raja Elang Yang Poying, ketiga penguasa jalur perbudakan ini telah bergerak pada saat yang sama. Kelompok binatang menyerang, segera membubarkan sebagian besar arena pertempuran. Ma Sang Feng melihat bahwa ia sedikit menang dalam tantangan para ahli dan ingin mengandalkan dominasi para penguasa jalur perbudakan mereka untuk menekan pasukan suku Hei dan mengubah situasi yang tidak menguntungkan. Menghadapi serangan gabungan dari tiga kelompok binatang, Hei Loulan segera menegang dan menatap Fang Yuan, Raja Serigala, sekarang giliranmu. Fang Yuan mengangguk dan dengan santai berdiri dari tempat duduknya. Ia perlahan berjalan ke kepala badak berkepala dua dan melihat ke bawah ketiga kelompok binatang, semuanya ganas, kuat, dan berukuran besar. Salah satu dari tiga penguasa jalur perbudakan berada pada level yang sama dengannya dan merupakan lawan tangguh yang tidak akan kalah darinya dalam hal jalur perbudakan. Cacing gu jalur perbudakan yang mereka miliki jauh lebih lengkap dan lebih unggul daripada cacing gu jalur perbudakan serigala milik Fang Yuan. Dengan syarat dia tidak memperlihatkan kekuatan pertempuran jalur kekuatannya, Fang Yuan akan merasa sulit untuk melawan kelompok ini sendirian. Dalam dua putaran pertempuran sebelumnya, kelompok serigalanya selama ini telah didorong ke posisi yang tidak menguntungkan oleh tiga kelompok binatang buas dan telah menderita kerugian besar. Sementara itu, suku Ma telah mengandalkan keuntungan ini untuk membuat kelompok binatang buas menutupi punggung mereka dan dengan demikian mereka dapat mundur dengan aman di belakang garis pertahanan dua kali sebelumnya. Namun pada saat ini, Fang Yuan tertawa dingin, hatinya dipenuhi dengan niat pertempuran yang membubung tinggi. Cacing gu jalur perbudakannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan tiga master jalur perbudakan ini, tetapi dia telah menerima dukungan besar dari Dewa Gu suku Hei sebelum pertempuran dan ukuran kelompok serigalanya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kelompok serigala ini tersembunyi di dalam pasukan dan dengan menggunakan beberapa cacing gu, musuh tidak dapat merasakannya. Raja Serigala, aku Yang Poying, apakah kamu berani melawanku? Di langit, Yang Poying sedang menunggangi seekor elang besar, aura kepahlawanannya bersinar dan posturnya tegak seperti tombak perang yang akan melesat ke langit. Dia mengambil inisiatif untuk menantang agar dapat mengalahkan kelompok serigala Fang Yuan. Kelompok elang dapat menyerang kelompok serigala dari udara, sehingga memiliki posisi yang sangat menguntungkan. Hahaha, yang tua, jangan terlalu keras pada saudara Chang San Yin, lagi pula dia adalah seorang ahli perbudakan seperti kita. Kamu harus memberinya muka. Dari kanan, tawa mengejek Raja Tikus dapat terdengar. Dan di sebelah kiri, di antara kelompok kuda, Ma Zun yang tidak pandai berbicara hanya mengerang dan menyerbu ke depan. Di sekelilingnya ada sejumlah besar ahli Gu Master di atas kuda perang, menjaganya.
Master jalur perbudakan dapat menunjukkan kekuatan yang ekstrim ketika mereka sendiri hadir dalam pertempuran sambil memimpin kelompok binatang buas mereka. Ketiga master itu berani menghadapi risiko dan memimpin kelompok binatang buas mereka dalam serangan. Ini mirip dengan 3 pukulan berat, jika pasukan suku Hei tidak menangkisnya dengan benar bahkan sedikit saja, mereka bisa saja tersingkir, seluruh situasi bisa hancur berantakan dan mereka harus mundur tanpa daya. Bagaimanapun, medan perang dipenuhi dengan variabel yang tidak dapat diprediksi. Ada banyak contoh di mana yang lemah menang melawan yang kuat. Apalagi ketika suku Hei hanya menempati sedikit dominasi. Saudara San Yin, Hei Loulan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi khawatir. Meskipun skala kelompok serigala telah meningkat tajam, melampaui 3 kelompok binatang buas, dia khawatir Fang Yuan tidak akan dapat mengendalikan semuanya dengan benar. Bagaimanapun, Fang Yuan tidak pernah mengendalikan serigala dalam jumlah besar seperti itu. Jika dia tidak dapat mengendalikan mereka dengan baik dan malah menjadi bingung, atau bahkan jika dia dapat mengendalikan mereka, dengan esensi purba tingkat puncak peringkat 4 milik Raja Serigala, berapa lama dia bisa bertahan? Fang Yuan berdiri di atas kepala badak berkepala 2, diam saat punggungnya menghadap Hei Loulan. Melihat 3 kelompok binatang buas yang agung menyerang dan membunuh, menjepit serangan dari langit dan darat, dan sudah mendekat, sementara Raja Serigala belum membuat gerakan apapun, Hei Loulan merasa sangat cemas saat dia mendesak, "Saudara San Yin, bergeraklah dengan cepat." Fang Yuan masih diam seolah-olah dia tidak mendengarnya. 3 kelompok binatang buas itu bergegas dengan momentum yang hebat dan berjarak kurang dari 200 langkah dan tampak seperti akan tiba dalam sekejap. Pasukan suku Hei gempar dan Hei Loulan mendesak dengan lebih cemas, "Saudara Chang San Yin." Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa, "Sudah waktunya. Musuh mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menekanku dengan kelompok binatang buas, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah membawa kehancuran mereka sendiri. Pemimpin aliansi Loulan, aku perlu memberi selamat padamu." Mengucapkan selamat untuk apa? Pertempuran ini sudah dimenangkan, dadu sudah dilempar, pemimpin aliansi menjadi penguasa istana kekaisaran adalah kesimpulan yang sudah pasti. Fang Yuan berkata dengan ringan. Mata Hei Loulan terbuka lebar, dia hampir berteriak, "Sialan. Dari mana kamu mendapatkan rasa percaya diri yang konyol ini? Cepat, gerakan kelompok serigalamu untukku, musuh sudah dekat dan kamu masih punya waktu untuk membicarakan omong kosong seperti itu." Namun, saat berikutnya, matanya hampir terbelalak seolah-olah ada yang memukul bagian belakang matanya. Itu karena dia merasakan aura Fang Yuan mengalami perubahan yang mencengangkan. Dari tahap puncak peringkat 4 ke tahap awal peringkat 5. Dari tahap awal peringkat 5 ke tahap tengah peringkat 5. Dari tahap tengah peringkat 5 ke tahap atas peringkat 5. Dan dari tahap atas peringkat 5 ke tahap puncak peringkat 5. Saat ini, Fang Yuan perlahan-lahan mengangkat penyembunyian napas dan tidak lagi menekan kultivasinya yang sebenarnya. Tahap puncak peringkat 5, tahap puncak peringkat 5 yang asli. Raja Serigala Chang San Yin sebenarnya adalah master jalur perbudakan tahap puncak peringkat 5. Hei Loulan tercengang dan linglung saat dia menatap Fang Yuan dari belakang. Para master Gu yang menjaga di dekat tenda utama juga melihat dengan tatapan terkejut dan tertegun. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan mengaktifkan Gu Eagle Rise, sayap elang besar dengan lembut mengangkatnya ke langit. Di langit, dia melolong panjang. Gu efek amplifikasi peringkat 5 dan Gu Wolf Hall. Lolongan serigala bergema di seluruh langit, secara langsung menekan semua suara dari 3 kelompok binatang buas. Lolongan, lolongan, lolongan. Serigala-serigala mulai melolong satu demi satu menanggapi Fang Yuan bab 540, 1 lawan 3. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General, Fang Yuan terbang ke langit. Yang Poying, Jiang Baoya, Ma Zun, hari ini adalah hari kematian kalian semua. Dia berkata dengan jelas, suaranya keras dan jelas, bergema di telinga semua orang. Ma Zun, Jiang Baoya mendengus, kata-kata yang tidak tahu malu. Kau sebenarnya adalah tahap puncak peringkat 5, Chang San Yin, kau benar-benar menyembunyikan kemampuanmu dengan baik. Yang Poying berkata dengan ekspresi serius, matanya menyala dengan api, tapi ini menyalakan niat bertarungku. Pertarungan seperti ini benar-benar menarik. Tetapi pada saat berikutnya, ketika kelompok serigala muncul, niat bertarungnya membeku. Banyak, begitu banyak, terlalu banyak.
Lautan serigala liar melonjak seperti ombak laut, pertama adalah gelombang awal, lalu yang kedua, ketiga, seolah-olah menghubungkan langit dan bumi, itu tak henti-hentinya dan hampir tak terbatas. Ma Zun akhirnya tergerak. Gerakan kelompok elang terhenti saat ekspresi Yang Po Ying menegang. Kelompok serigala yang sangat besar, oh surga, 500.000. 800.000. Tidak, setidaknya 1 juta. Jiang Baoya terkejut, niat bertarungnya lenyap tanpa jejak, mundur, kelompok tikusku hanya 600.000 di puncaknya. Setelah begitu banyak pertempuran, aku belum mengisinya kembali, jadi aku hanya punya kurang dari 200.000 sekarang. Ini adalah fondasiku, aku tidak bisa kehilangan mereka, mundur, 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 kita harus lari. Jiang Baoya adalah seorang kultivator iblis, dia sangat egois, dia segera berbalik dan melarikan diri bersama kelompok tikusnya. 3 hal memengaruhi kekuatan Master Gu jalur perbudakan. Yang pertama adalah ukuran kelompok binatang buas mereka, yang kedua adalah kerjasama cacing Gu jalur perbudakan, dan yang ketiga adalah fondasi jiwa. Fondasi jiwa Fang Yuan berada pada level yang sama dengan 3 master perbudakan karena Gunung Danghun. Cacing Gu perbudakannya, meskipun lebih lemah dari mereka bertiga, hanya sedikit lebih rendah. Tetapi kelompok serigalanya telah mencapai jumlah yang luar biasa yaitu 1.560.000. Sebaliknya, mereka bertiga telah menderita kerugian besar pada kelompok binatang buas mereka setelah pertempuran berturut-turut, terutama 2 pertempuran besar terakhir. Ada 200.000 tikus, 180.000 elang, dan jumlah kuda terbanyak, 360. Tetapi bersama-sama, jumlahnya tidak lebih dari 740.000. 740.000, itu hanya setengah dari 1.560.000 serigala. Selain itu, dapatkah kelompok binatang buas benar-benar dihitung dengan cara penjumlahan yang sederhana? Telah disebutkan sebelumnya, tidak. Kelompok binatang yang berbeda jika dicampur bersama, kecuali jika ada teknik seperti kombinasi 3 hati dan jiwa yang digunakan, akan saling menghalangi dan menyebabkan lebih banyak masalah daripada kebaikan. Serigala dalam jumlah besar keluar. Sebelumnya, mereka bersembunyi di celah-celah bawah tanah, sementara beberapa disembunyikan oleh cacing Gu, dan yang lainnya berada di dalam kereta. Sekarang mereka semua muncul, bahkan Ma Zun yang jarang berbicara berteriak kaget, bagaimana bisa ada begitu banyak serigala. Mereka awalnya melakukan serangan penjepit 3 arah, untuk memanfaatkan Fang Yuan yang sendirian. Pada akhirnya, ada banyak serigala, dan kelemahan suku Hei adalah kekuatan terbesar mereka. Para penjaga Master Gu di sampingnya berteriak keras, Tuan Ma Zun, cepat mundur, pasukan musuh sangat banyak, kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Ma Zun bukanlah remaja berdarah panas, dia dengan cepat memanipulasi kelompok kuda dan mengubah arah untuk mundur. Tetapi kelompok kuda berbeda dari kelompok tikus, tikus sebagian besar kecil. Dan dapat mengubah arah dengan mudah. Ketika kuda berlari, sulit untuk berhenti. Terutama ketika Fang Yuan sengaja menunggu sampai kuda-kuda dan tikus-tikus mendekati pasukan suku Hei, sebelum memobilisasi kelompok serigalanya, niatnya benar-benar jahat. Namun, Ma Zun adalah seorang ahli perbudakan, ia memiliki pencapaian yang hebat. Ia memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi kelompok kudanya, ia dengan hati-hati mengendalikan mereka dan kelompok kuda itu menggambar busur di tanah saat mereka melewati pasukan suku Hei. Berbalik keluar, mencoba untuk keluar dari situasi ini. Namun, bagaimana mungkin Fang Yuan membiarkan sepotong daging gemuk sebesar itu terbang? Ma Zun adalah seorang ahli perbudakan, tetapi ia juga demikian. Dalam benaknya, kelompok serigala bermutasi itu melolong saat mereka mengejar. Kelompok serigala bermutasi, banyak sekali. Para pengawal Gu Master Ma Zun berbalik dan melihat, ekspresi mereka menjadi pucat. Ma Zun memiliki kelompok binatang bermutasi bersamanya, yang disebut kelompok Pegasus, tetapi jumlah mereka tidak dapat dibandingkan dengan kelompok serigala bermutasi yang mengejar mereka. Sebagian besar pasukannya adalah kuda-kuda biasa seperti kuda cakar teror, bagaimana mungkin kuda-kuda ini berlari lebih cepat daripada serigala bermutasi? Ma Zun mengendalikan arah kelompok kuda dalam upaya untuk mengabaikan kelompok serigala. Namun kelompok serigala yang bermutasi itu terbagi menjadi 2, terlibat dalam serangan penjepit saat mereka akhirnya mencegat kelompok kuda itu. Segera setelah itu, sejumlah besar serigala biasa menerkam dan mengepung kuda-kuda itu dengan rapat. Penyergapan yang spektakuler, seperti yang diharapkan dari level master. Melihat ini,
Hei Loulan sangat gembira, akhirnya menyingkirkan kekhawatirannya tentang Chang Sanyin. Di sisi lain, Raja Tikus melarikan diri bersama sekelompok serigala bermutasi yang mengejarnya dengan lautan serigala di belakang mereka. Karena tikus-tikus yang lebih lambat terus-menerus dimakan oleh serigala-serigala di belakang, mereka seperti binatang buas besar yang mengamuk, menyedot semua tikus di depan mereka. Fang Yuan melihat dan berhenti memedulikan Raja Tikus, dia mengalihkan pandangannya ke langit. Kelompok serigala berlari di tanah, sementara kelompok elang membubung tinggi di langit, itu di luar kemampuan kelompok serigala untuk menghadapi kelompok elang. Jadi, di antara tiga kelompok binatang buas, meskipun kelompok elang lebih lemah daripada kelompok kuda, mereka berada dalam posisi yang lebih baik. Sialan, dua kelompok binatang buas telah menjadi sasaran, kelompok kuda berada jauh di dalam pengepungan, sementara Raja Tikus melarikan diri, hanya kelompokku yang tersisa. Yang Po Ying merasakan beban besar di pundaknya. Dia tahu bahwa jika dia ingin memenangkan ini, kelompok kuda dan tikus adalah kekuatan pertempuran yang sangat berharga. Kekalahan dari salah satu akan sangat mengecilkan harapan suku Ma untuk menang. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan situasi ini adalah aku. Aku harus menggunakan kelompok elang untuk menyerang dengan agresif, untuk mengalihkan sebagian besar perhatian Chang Sanyin. Yang Po Ying masih berpikir, ketika Fang Yuan mengendalikan ratusan ribu serigala, menyerang dan menghentakkan kaki ke arah tenda utama suku Ma dengan cara yang megah. Yang Po Ying terjebak di antara dua keputusan yang sulit. Jika kita bertarung satu lawan satu, kelompok serigalaku pasti akan menderita melawan kelompok elangmu. Tapi kita sedang berperang sekarang, jika kelompok serigalaku membantai banyak Master Gu, tidak, bahkan jika mereka hanya menghabiskan sebagian besar esensi purba mereka, itu akan menjadi kemenangan besar dalam hal pengurangan. Yang Po Ying, apa yang akan kau lakukan? Mata Fang Yuan setenang air, saat sudut bibirnya melengkung menjadi seringai dingin. Yang Po Ying berpikir cepat di kepalanya, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dingin hatinya terasa. Keputusan Chang Sanyin benar-benar jahat dan menyeramkan, itu adalah pukulan yang fatal. Namun setelah ragu-ragu sejenak, Yang Po Ying menggertakkan giginya dan memutuskan untuk menahan Raja Serigala. Dengan cara ini, kelompok serigala pusat tidak perlu melawan kelompok elang, dan berhasil menyerbu pasukan suku Ma. Ekspresi Ma Sang Feng sedingin baja, ia dengan cepat memobilisasi sisa-sisa jalur perbudakan Gu Masters dan membentuk garis pertahanan sementara. Namun kelompok serigala itu sangat besar, dan ada serigala yang bermutasi sebagai garda depan, garis pertahanan seperti itu setipis kertas, mudah ditembus. Ini adalah kesalahan besar karena pengambilan keputusanku. Namun kita tidak kalah, semuanya, situasinya mengerikan, kita harus mempertaruhkan semuanya di sini. Bertarunglah denganku, kita masih punya kartu truf. Ma Sang Feng berteriak, saat Suewa dan manusia salju peringkat 5 lainnya menunjukkan wujud asli mereka. Pada saat yang sama, pasukan elit yang hanya terdiri dari manusia salju dibentuk. Melihat bala bantuan tersebut, moral pasukan suku Ma melonjak, mereka tenang dari kebingungan awal, dan dengan cepat berteriak, bertarung bersama Ma Sang Feng. Seketika, serigala melolong saat darah berceceran di mana-mana. Pertama adalah pasukan pusat, diikuti oleh pasukan kiri dan kanan suku Ma, saat Gu Master memulai kemajuan mereka. Hei Loulan tertawa terbahak-bahak saat dia melambaikan tangannya, beberapa pasukan elitnya mulai bergerak keluar. Semua pemimpin suku masing-masing juga memimpin suku mereka ke medan perang. Kedua pasukan terlibat dalam pertempuran habis-habisan. Kelompok binatang buas, manusia, terjerat bersama. Jalur api, jalur es, jalur gelap, jalur terang, semua jenis Gu Master bertarung dengan gagah berani. Para ahli tertawa keras saat mereka membantai musuh-musuh mereka. Sementara yang lemah saling membantu, membentuk kelompok saat mereka melawan dengan nyawa mereka, berjuang untuk kesempatan bertahan hidup. Kelompok elang menjerit saat mereka menyerang Fang Yuan. Namun di samping Fang Yuan, ada pengawal pribadi Hei Loulan, serta Ye Luisang, Hao Jiliu, Bian Sisuan, Pan Ping, dan para ahli lainnya, yang membentuk pertahanan yang ketat. Serangan kelompok elang itu tidak efektif, sementara Fang Yuan menggunakan Gu penjaga serigala untuk melewati kelemahan penglihatannya, sehingga memungkinkannya untuk memobilisasi kelompok serigala untuk menyerang, membantai kuda, tikus, dan orang-orang. Kami memiliki masalah yang mendesak, Wu Ye, kalian pergi dan tahan para ahli di dekat Chang Sanyin. Di punggung elang itu, Yang Po Ying berkeringat deras saat dia memberi perintah.
Wu Ye disebut kelelawar hijau, salah satu dari 3 ahli terbang di dataran utara. Di antara 3 ahli terbang asli, petir terbang Dong Pokong adalah bagian dari suku Dongfang, yang telah kembali ke tanah yang diberkati. Peri air Song Qingyin telah tewas dalam pertempuran. Hanya kelelawar hijau Wu Ye yang tersisa, direkrut oleh suku Ma. Dia secara khusus ditinggalkan untuk menghadapi ahli terbang baru Chang Sanyin. Wu Ye mendengar ini dan mengerutkan kening. Jika kita menyerang, dan pihak lain menyerang, apa yang akan terjadi dengan keselamatanmu? Yang Po Ying tertawa dengan angkuh, aku dilindungi oleh elang guntur, aku sangat aman. Bahkan Hei Loulan tidak dapat menghancurkan pertahanan elang gunturku secara instan. Jangan khawatir dan pergilah, jangan lupakan pembunuh kita Wu Ming. Wu Ye mendengar ini dan hati mereka bergetar. Orang-orang dengan kemampuan terbang ini bergegas keluar, menyebabkan tekanan Hei Loulan dan yang lainnya meningkat saat bertahan. Hati-hati, mereka mencoba mengganggu kita, jangan melangkah keluar dengan mudah. Jangan lupa bahwa mereka memiliki Wu Ming. Hei Loulan mendengus saat dia menyerang, menginstruksikan anak buahnya. Putra baptis pemimpin suku Qilian, Wu Ming, adalah Master Gu jalur gelap peringkat 5. Ye Luisang dapat mengalahkan aliansi 7 tentara karena dia telah membunuh banyak pemimpin musuh mereka, menyebabkan mereka merasa takut dan moral menurun. Setelah itu, penampilan Wu Ming sangat spektakuler, sejumlah besar Gu Master peringkat 5 tewas di tangannya, termasuk lebih banyak lagi Gu Master peringkat 4. Ia dipuji sebagai pembunuh nomor 1 di dunia saat ini, reputasinya telah jauh melampaui ahli pedang bayangan Bian Sisuan. Saat ini, ia belum muncul. Siapa yang tahu di bagian medan perang mana ia mengintai. Hei Loulan tidak berani ceroboh. Begitu Wu Ming berhasil membunuh Fang Yuan, kelompok serigala itu runtuh dan situasinya akan segera berbalik. Serang, serang dan bunuh Raja Serigala Chang Sanyin. Bukan hanya Hei Loulan, para ahli suku Yang Po Ying dan Ma juga dengan cepat memahami inti dari pertempuran ini. Seketika, sejumlah besar ahli Gu Master menyerbu ke kamp utama suku Hei. Aku akan memberikan 5 juta pahala pertempuran kepada siapapun yang membunuh Chang Sanyin. Ia akan diberi posisi sebagai tetua tertinggi suku Ma, dan akan menikmati sumber daya suku Ma seumur hidup. Ma Sang Feng bertarung dan membunuh para serigala sambil berteriak keras. Hadiah sebesar itu tentu saja menarik perhatian banyak ahli Gu Master, membuat mata mereka memerah dan tombak mereka mengarah ke Fang Yuan.